Perkenalkan, nama saya Fialin Febriani Awi, NIM 185040888, jurusan Matematika Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan analisis sensitivitas model matematika penyebaran penyakit dengan vaksinasi. Kita masuk pada bagian abstrak. Pemodelan matematika telah banyak digunakan untuk menganalisis dinamika penyebaran dan tingkat keefektifan strategi pemecahan penyakit. Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis model Susceptible Vaccinated Infective Recovery atau SVIR pada saat lahir dan model epidemi Susceptible Infected Recovery atau SIR dengan vaksinasi random. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui parameter yang berpengaruh pada jumlah individu terinfeksi dan ambang batas epidemik atau Basic Reproduction Number. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Pada umumnya, model matematika penyebaran penyakit diformulasikan dalam bentuk model matematika deterministik atau stokastik. Salah satu tantangan dalam menganalisis dinamika penyebaran penyakit atau keefektifan sebuah intervensi kesehatan dengan menggunakan model matematika adalah kesensitifan dari parameter terhadap hasil dari model matematika. Hal tersebut akan berpengaruh pada keakuratan prediksi atau hasil dari model matematika tersebut. Salah satu intervensi kesehatan yang paling banyak digunakan untuk mengatasi penyebaran suatu penyakit menular adalah vaksinasi. Periode vaksinasi berbeda-beda untuk tiap jenis penyakit. Secara umum, vaksinasi dapat dilakukan pada saat lahir atau secara random dalam kurun waktu tertentu setelah lahir. Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis sensitivitas model epidemi terhadap Basic Reproduction Number atau ambang batas epidemi dan titik tetap infektif. Secara khusus, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui parameter yang paling berpengaruh terhadap Basic Reproduction Number dan titik tetap infektif dari model epidemi dengan vaksinasi secara acak dan pada saat lahir. Sekarang kita masuk dalam bagian model matematika. Nah, pada bagian ini akan diberikan dua model matematika, yaitu model matematika dengan vaksinasi pada saat lahir dan model matematika SIR dengan vaksinasi secara random atau acak. Beberapa asumsi umum yang digunakan dalam model matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah populasi diasumsikan konstan. Ini berarti bahwa laju kelahiran dan laju kematian diasumsikan sama. Yang kedua, pada model dengan vaksinasi pada saat lahir, diasumsikan bahwa individu yang baru lahir langsung diberikan vaksin. Dan yang ketiga, pada model dengan vaksinasi random atau acak, vaksinasi diasumsikan menurunkan laju transmisi penyakit. Kita masuk pada model matematika yang pertama, yaitu model matematika dengan vaksinasi pada saat lahir. Formulasi model matematika. Berikut ini akan dipaparkan model matematika dengan vaksinasi pada saat lahir. Pada model dengan vaksinasi pada saat lahir diasumsikan bahwa individu yang baru lahir langsung diberikan vaksin. Diagram alir dari model matematika tersebut akan diberikan pada gambar 1. Nah, di bawah ini merupakan gambar diagram alir model matematika dengan vaksinasi pada saat lahir. Model matematika dibentuk dari sistem persamaan diferensial non-linear berikut ini. ds per dt sama dengan mu n kali 1 kurang tau kurang beta s 1 per n tambah 1 kurang p kali eta v kurang mu s. dv per dt sama dengan tau mu n kurang
1 kurang P kali eta V kurang mu V. DI per DT sama dengan beta S 1 per N kurang mu I kurang gamma I. DI per DT sama dengan gamma I kurang mu R, di mana N merupakan populasi total, beta merupakan laju penularan, P merupakan tingkat keefektifan vaksin, eta merupakan rata-rata individu yang kehilangan imunitas, gamma merupakan laju kesembuhan. Nah, selanjutnya analisis sensitivitas. Pada bagian ini, kita akan membahas titik keseimbangan, basic reproduction number, dan analisis sensitivitas. Titik tetap diperoleh dengan membuat ruas kanan sama dengan 0. Kemudian dilakukan manipulasi aljabar dan diperoleh titik tetap bebas penyakit, yaitu N kali eta P tambah mu tau kurang eta kurang mu per eta P kurang eta kurang mu, tau mu N per 1 kurang P kali eta tambah mu, 0,0. Dan juga diperoleh titik tetap endemi E1 sama dengan S, V, I, R, di mana S sama dengan mu tambah gamma per beta, V sama dengan min tau mu N per eta P kurang eta kurang mu, I sama dengan min mu N kali min beta eta P kurang mu beta tau tambah mu eta P tambah gamma eta P tambah eta beta kurang mu eta kurang gamma mu kurang mu kuadrat per beta kali mu eta P tambah gamma eta P kurang mu eta kurang gamma eta kurang gamma mu kurang mu kuadrat. R sama dengan min N gamma kali min beta eta P kurang mu beta tau tambah mu eta P tambah gamma eta P tambah eta beta kurang mu eta kurang gamma eta kurang gamma mu kurang mu kuadrat per beta kali mu eta P tambah gamma eta P kurang mu eta kurang gamma eta kurang gamma mu kurang mu kuadrat. Dengan mengkonstruksi the next generation matrix dan mencari nilai eigen terbesar, diperoleh basic reproduction number-nya adalah R0 sama dengan beta kali eta P tambah mu tau kurang eta kurang mu per eta P gamma tambah mu eta P kurang eta gamma kurang gamma mu kurang mu eta kurang mu kuadrat. Selanjutnya, analisis sensitivitas terhadap basic reproduction number atau R0 dan titik tetap infected. Pada bagian ini akan dilakukan analisis sensitivitas parameter terhadap basic reproduction number dan titik tetap infected. Berikut ini adalah tabel indeks sensitivitas parameter terhadap basic reproduction number. Nah, berikut ini merupakan tabel indeks sensitivitas parameter terhadap basic reproduction number atau R0. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa parameter yang paling berpengaruh terhadap R0 adalah parameter beta atau laju penularan, parameter gamma atau laju kesembuhan, dan parameter P atau tingkat keefektifan vaksin. Hal ini dapat diketahui melalui nilai hasil substitusi
nilai parameter terhadap ekspresi sensitivitas masing-masing parameter terhadap R0. Adapun hubungan antara parameter-parameter di atas terhadap R0, yaitu hubungan yang pertama, hubungan parameter beta atau laju penularan memiliki hubungan positif terhadap R0. Artinya, ketika nilai parameter ditambah, maka R0 akan naik. Sebaliknya, ketika nilai parameter dikurangi, maka R0 akan turun. Dan hubungan antar parameter yang kedua adalah parameter gamma atau laju kesembuhan dan parameter P atau tingkat keefektifan vaksin. Nah, kedua parameter ini memiliki hubungan negatif terhadap R0. Artinya, ketika nilai parameter ditambah, maka R0 akan turun. Sebaliknya, ketika nilai parameter dikurangi, maka R0 akan naik. Dengan prosedur yang sama untuk mencari ekspresi sensitivitas parameter terhadap titik endemik, akan diperoleh bahwa parameter mu dan parameter gamma adalah parameter yang sangat berpengaruh terhadap naiknya jumlah individu terinfeksi. Parameter gamma memiliki hubungan yang negatif, sedangkan parameter mu memiliki hubungan yang positif terhadap naiknya jumlah individu terinfeksi. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian model matematika yang kedua, yaitu model matematika SIR dengan vaksinasi secara random. Formulasi model matematika. Pada bagian ini akan dipaparkan model endemi dengan vaksinasi secara acak. Vaksinasi diasumsikan menurunkan laju transmisi penyakit dan tingkat keefektifan vaksin dinotasikan dengan parameter P. Diagram alir dari model tersebut diberikan pada gambar 2. Nah, di bawah ini merupakan gambar diagram alir model matematika dengan vaksinasi secara random. Model matematika SIR dengan vaksinasi secara acak atau random diberikan oleh persamaan berikut, yaitu ds per dt sama dengan A kurang beta kali 1 kurang P SI per N kurang mu S. Di per dt sama dengan beta kali 1 kurang P SI per N kurang gamma I kurang mu I. dr per dt sama dengan gamma I kurang mu I. Nah, pada model ini jumlah populasi diasumsikan konstan. Dari model ini terlihat bahwa pemberian vaksin mengurangi force of infection atau fall. Fall akan semakin kecil apabila nilai atau tingkat keefektifan vaksin mendekati nilai 1. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Nah, pada bagian ini akan dibahas titik tetap, basic reproduction number, dan analisis sensitivitas. Dengan membuat ruas kanan dari model tersebut menjadi 0 dan melakukan manipulasi aljabar, maka diperoleh dua titik kesetimbangan, yakni titik bebas penyakit E0 dan titik endemik EE. Titik bebas penyakit E0 sama dengan S, I, R sama dengan A per mu, 0,0. Dan titik endemi EE sama dengan S, I, R. Di mana S sama dengan min N kali gamma tambah mu per beta kali min 1 tambah P. I sama dengan A beta P kurang N gamma mu tambah N mu kuadrat kurang A beta per beta kali gamma P tambah mu P kurang gamma kurang mu. Dan R sama dengan gamma kali A beta P tambah N gamma mu tambah N mu kuadrat kurang A beta per beta kali gamma P tambah mu P kurang gamma kurang mu kali mu. Dengan mengkonstruksi the next generation matrix
diperoleh basic reproduction number yakni R0 sama dengan beta kali 1 kurang P per gamma tambah mu. Selanjutnya, analisis sensitivitas terhadap basic reproduction number atau R0. Analisis sensitivitas yang dilakukan adalah analisis sensitivitas lokal. Perlu dicatat bahwa jika nilai indeks sensitivitasnya semakin besar, maka parameter tersebut merupakan parameter yang paling berpengaruh. Tanda positif dan negatif menunjukkan hubungan antara parameter tersebut dengan variabel yang dianalisis, yakni basic reproduction number dan titik tetap infected. Berikut ini merupakan tabel ekspresi sensitivitas parameter terhadap basic reproduction number atau R0. Nilai parameter yang digunakan adalah beta sama dengan 0,5, gamma sama dengan 1/21, P sama dengan 0,67, dan mu sama dengan 1/70 kali 365. Nah, dari tabel ini, pada hasil indeks sensitivitas terlihat bahwa parameter yang paling berpengaruh atau sensitif terhadap R0 adalah parameter beta atau laju penularan dan parameter gamma atau laju kesembuhan. Parameter beta atau laju penularan memiliki hubungan positif terhadap R0 dan parameter gamma atau laju kesembuhan memiliki hubungan negatif terhadap R0. Selanjutnya, analisis sensitivitas terhadap titik infected. Analisis sensitivitas terhadap titik infected dilakukan untuk mengetahui parameter-parameter manakah yang paling berpengaruh terhadap titik infected. Parameter-parameter yang akan kita analisis adalah parameter beta, parameter mu, parameter gamma, dan parameter P. Di bawah ini merupakan tabel hasil indeks sensitivitas dari parameter terhadap titik tetap infected. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa parameter yang paling berpengaruh terhadap titik tetap infected adalah parameter mu, parameter P, dan parameter gamma. Adapun hubungan antara parameter tersebut terhadap titik tetap infected. Yang pertama, parameter P dan parameter gamma memiliki hubungan negatif terhadap titik tetap infected. Hal ini berarti bahwa ketika parameter P dan parameter gamma naik, maka jumlah individu terinfeksi akan menurun. Dan sebaliknya, jika nilai parameter P dan parameter gamma turun, maka jumlah individu terinfeksi akan meningkat. Yang kedua, parameter mu memiliki hubungan positif terhadap titik tetap infected. Ini berarti bahwa ketika nilai parameter mu naik, maka jumlah individu terinfeksi akan meningkat. Dan sebaliknya, jika nilai parameter mu turun, maka nilai individu terinfeksi akan menurun. Hal ini terlihat dari jumlah individu terinfeksi jika nilai parameter mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 10%. Kita masuk pada bagian kesimpulan. Dari hasil analisis sensitivitas dapat disimpulkan bahwa pada model SPIR, laju penularan dan laju kesembuhan merupakan parameter yang berpengaruh pada basic reproduction number, sedangkan laju kelahiran dan kematian dan laju kesembuhan merupakan parameter yang berpengaruh pada titik tetap infected. Pada model SIR, laju penularan dan laju kesembuhan merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap basic reproduction number, sedangkan laju kelahiran dan kematian, tingkat efektivitas vaksin, dan laju kesembuhan merupakan parameter yang berpengaruh pada titik tetap infected.